Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Sulastri, mahasiswi Universitas Pancasakti dari Prodi PAUD 2018. Pada kesempatan ini saya akan membacakan resum evaluasi dan asesmen dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani, MPD. Pengertian evaluasi dan asesmen. Evaluasi, Staplebin et al., bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan dalam buku Daryanto tahun 2008 halaman 1. Asesmen, menurut Han, Hardas, dan Ma, menyatakan bahwa asesmen merupakan proses mendokumentasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan. Tujuan evaluasi dan asesmen. Tujuan evaluasi ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum meliputi menilai pencapaian kompetensi siswa. 2. Memperbaiki proses pembelajaran. 3. Sebagai bahan penyusun laporan kemajuan belajar siswa. Sedangkan tujuan khususnya 1. Mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar, menentukan kenaikan kelas. Tujuan evaluasi dan asesmen. Sedangkan tujuan asesmennya, menurut Waseso dan kawan-kawan tahun 2008 halaman 1.5, ada beberapa tujuan asesmen, yaitu menentukan kemajuan perkembangan prestasi anak. 2. Membuat keputusan tentang penempatan dan promosi. 3. Mendiagnosis masalah belajar dan guru. 4. Membantu sebagai dasar untuk laporan kepada orang tua. 5. Membantu siswa dengan penelitian terhadap kemajuannya. 6. Mengidentifikasi siswa dengan kebutuhan khusus. Mulyasa pada tahun 2012 halaman 198, penilaian pendidikan anak usia dini dapat dilakukan antara lain melalui penilaian 1. Unjuk kerja. 2. Observasi. 3. Anekdot rekod. 4. Pemberian tugas. 5. Percakapan. 6. Skala bertingkat. 7. Portofolio. Dan 8. Penilaian diri. Makna evaluasi dari berbagai pihak. Menurut siswa, informasi sejauh mana telah menguasai pelajaran, membangkitkan motivasi, mengembangkan cara belajar. Menurut guru, informasi mengenai kompetensi siswa, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran sebagai umpan balik. Bagi sekolah, informasi tentang keberhasilan pembelajaran dan sesuai dengan kebijakan sekolah. Bagi orang tua, informasi kemajuan belajar anak. Makna bagi Dignas, informasi tentang keberhasilan pendidikan sesuai dengan kebijakan dinas. Makna masyarakat, informasi tentang keberhasilan sekolah dalam mengelola pembelajaran. Komponen sistem asesmen. Ada dua komponen sistem asesmen. Komponen pertama, mengumpulkan dan mencatat, merekam informasi tentang perkembangan dan belajar anak. Komponen yang kedua, menginterpretasi dan mengevaluasi semua informasi yang diperoleh. Aspek penilaian dalam pembelajaran. 1. Penilaian input. 2. Penilaian proses. 3. Penilaian output.
Dan terakhir, penilaian outcome. Prinsip penilaian menurut Trianto 2011. 1. Berorientasi pada kompetensi. Menyeluruh. Valid. Adil dan terbuka. Mendidik. Dan yang terakhir, bermakna. Pendekatan penilaian. Ada dua pendekatan penilaian. Pertama, pendekatan spektrum atau penilaian berbasis prestasi pada aspek-aspek perkembangan anak. Kedua, pendekatan bridging atau berbasis kecerdasan jamak dan berbasis pada kegiatan anak. Misalnya, anak disuruh membaca untuk mengetahui kecerdasan linguistik anak. Fungsi penilaian. Fungsi penilaian terdiri dari 1. Quality control atau kualifikasi atau standar kompetensi minimal. 2. Motivator, kondisi memaksa, penekanan. 3. Public accountability, info ke publik, orang tua, stakeholder. 4. Selection, seleksi penempatan perkembangan kompetensi. 5. Diagnostik, kelemahan perbaikan umpan balik. 6. Legitimation, pengakuan, sertifikasi, lisensi. Bentuk-bentuk asesmen. Asesmen tertulis, performasi, kinerja, proyek, formal, autentik. Penggunaan hasil evaluasi di taman kanak-kanak. 1. Untuk menentukan mampu tidaknya anak untuk memasuki usia sekolah dasar. 2. Untuk mendiagnosa atau remedial. 3. Perlu tidaknya suatu tema dalam pelajaran anak untuk diulang. 4. Memberikan laporan kepada orang tua anak. 5. Membangkitkan motivasi anak dalam belajar. Jenis-jenis evaluasi di TK. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan. B. Jenis evaluasi berdasarkan sasaran. C. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. D. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Asesmen autentik. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu pemecahan. Prinsip-prinsip penilaian autentik adalah sebagai berikut. 1. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. A part of, not apart from, introduction. 2. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, real world problem, bukan masalah dunia sekolah, school world kid of problem. 3. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, kriteria yang sesuai dengan karakteristik
dan esensi pengalaman belajar. 4. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, sensori, motorik. Jenis-jenis asesmen autentik. 1. Asesmen kinerja, performance assessment. 2. Asesmen portofolio, portfolio assessment. 3. Asesmen diri siswa, student self-assessment. Prinsip-prinsip asesmen. 1. Holistik. 2. Autentik. 3. Continue. 4. Individual. 5. Multisumber dan multi-kompleks. Teknik asesmen. Pertama, kegiatan pengamatan. Selanjutnya, pencatatan. Kemudian, pendokumentasian. Dan yang terakhir, pencatatan ke dalam kartu perkembangan anak. Demikianlah resume kali ini mengenai evaluasi dan asesmen. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.